Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul ya yang saya buat pada video ini tentang menjadi dewasa, sebuah cerita atau pengalaman hidup yang saya alami hingga tahun 2021 ini. Menjadi dewasa adalah sebuah proses ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini udah banyak mendapatkan pencerahan atau motivasi ataupun penjelasan bahwa dewasa bukan soal umur. Dewasa bukan soal seberapa besar badan kita, ukuran badan kita seiring usia yang terus bertambah. Dewasa bukan soal fisik. Tapi dewasa adalah sebuah pola pikir, sebuah sikap, dan sebuah pandangan hidup. Dewasa tidak ditentukan oleh seberapa lama kita belajar. Tidak ditentukan oleh pendidikan, gelar, maupun jabatan yang kita punya. Begitupun dengan hal-hal yang bersifat materi seperti harta, kekayaan. Tapi dewasa adalah bagaimana kita bisa mensikapi sesuatu atau situasi yang kita hadapi dengan langkah yang benar atau solusi yang tepat untuk kita mengatasi masalah itu. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa memilih mana yang terbaik bagi hidupnya dan bagi orang lain. Karena yang terbaik bagi kita belum tentu juga terbaik bagi orang lain, baik itu teman, keluarga, istri, suami, anak, ataupun lingkungan terdekat kita. Misalnya kita menghadapi sebuah pilihan antara A dan B. A menguntungkan kita, sedangkan B tidak menguntungkan kita. Terus ada lagi opsi C. Opsi C itu menjadi jalan tengah antara menguntungkan semua pihak. Nah, opsi C ini yang bisa menjadi opsi yang membuat kita menjadi dewasa nantinya. Karena kalau kita pilih opsi A, artinya ada sisi egoisme yang kita munculkan. Begitupun sisi B, ketika kita lebih menguntungkan orang lain terhadap pilihan kita yang kita ambil, artinya kita melukai diri sendiri. Itu juga tidak dewasa, saya pikir. Usia saya saat ini adalah 36 tahun ya. Saya lahir 84. Hingga detik ini pun saya merasa belum dewasa, karena dewasa itu tidak ada kata selesai. Orang saya udah dewasa, tapi seiring waktu dia menghadapi situasi yang lain menuntut kedewasaannya kembali. Di sana dia akan diuji lagi apakah dia masih bisa bersikap dewasa atau tidak. Artinya proses pendewasaan diri akan terus berlangsung seiring kita hidup. Selama kita hidup, prosesnya atau tantangan untuk menuntut kedewasaan kita akan terus berlangsung. Contoh kasus, kita mengalami berbagai fase hidup ya. Dari mulai kita menjadi anak kecil, tumbuh menjadi terus kemudian masuk sekolah SD, SMA, SMP, terus mungkin yang punya rezeki bisa kuliah, terus abis itu bekerja, menikah, punya anak, mungkin ke depan punya cucu dan yang lainnya. Itu adalah tahapan-tahapan yang kita lalui, dan setiap tahapan ada proses atau tuntutan kita untuk bersikap dewasa. Saya pribadi mengalami dari cerita hidup yang menuntut kedewasaan saya. Saya mulai benar-benar dituntut untuk menjadi dewasa adalah ketika lahirnya anak pertama saya. Di sana
benar ya, bahwa anggapan apalagi seorang laki-laki arah hidupnya mulai bisa tertuju dengan benar adalah ketika dia punya anak, bukan ketika dia menikah. Karena ketika kita punya anak ada tanggung jawab yang benar-benar nyata yang kita bisa hadapi, yang harus mau gak mau kita hadapi, bahwa ini anak kita, mau kita bentuk seperti apa, mau kita arahin dan bagaimana masa depannya adalah tergantung kita mendidiknya dari kecil. Dan proses mendidik itu bukan proses kita hanya memasukkan anak ke sekolah, cari sekolah terbaik, bukan. Tapi pendidikan yang benar-benar mumpuni dan efektif adalah memberikan contoh suri tauladan bagi anak kita, sehingga kita mau gak mau melakukan banyak perubahan terhadap diri kita sendiri menjadi lebih baik, agar anak kita bisa melihat contoh terbaik dari orang tuanya. Artinya pendewasaan itu berlangsung ketika kita mempunyai tanggung jawab. Ya, salah satu kasusnya adalah yang saya alami adalah ketika saya punya anak pertama dan sekarang punya anak kedua, benar-benar penempaan itu benar-benar terjadi. Ini adalah pengalaman batin yang mungkin secara teori nggak akan bisa dituliskan ya, karena pengalaman hidup tiap orang berbeda. Kita punya tanggung jawab terus bertambah seiring waktu. Saat masih muda, masih belum menikah, apalagi masih belum punya anak, kita bisa bekerja dengan lebih bebas lah, dalam arti termasuk kehidupan kita pun bebas. Saya dapat uang segini, mau saya habiskan hari itu juga nggak masalah. Tapi ketika kita punya istri ataupun teman-teman yang perempuan punya suami, di sana ada tuntutan yang berbeda ya. Saya punya uang, mendapatkan gaji atau penghasilan ya yang berusaha dari pekerjaan saya harus menyimpan bagaimana hidup anak dan istri saya bisa berlangsung, bukan hanya untuk hari ini tapi untuk esok, lusa dan seterusnya. Ini bukan sebuah beban ya, ini sebuah proses yang mau gak mau memang harus dinikmati ya, karena tahapan-tahapan seperti ini adalah juga menjadi proses yang berlangsung untuk banyak orang ya, bukan hanya untuk saya pribadi. Karena kita hidup intinya adalah mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu susah untuk diukur seperti halnya kedewasaan. Bukan hanya soal kita bisa memberikan materi kepada anak istri kita sehingga anak kita atau istri kita otomatis bahagia, tidak serta-merta seperti itu. Proses perubahan kita menjadi lebih baik itu juga adalah proses untuk membahagiakan anak dan istri kita, karena itu adalah menjadi investasi jangka panjang ya. Kalau kita menjadi lebih baik artinya ada sedikit garansi bahwa ke depan anak dan istri kita juga bisa lebih baik. Bagi teman-teman yang mungkin awalnya suka mabuk-mabukan, suka poya-poya, tapi ketika punya anak istri meninggalkan hal semua itu menjadi lebih baik, dalam arti untuk mengamankan masa depan anak istri sehingga kita menjadi lebih sehat, baik dari sisi fisik, baik dari sisi keuangan. Itu menjadi proses atau tuntutan kita untuk bersikap lebih dewasa ya. Ya, sekali lagi kedewasaan adalah lagi-lagi bukan soal umur, bukan soal seberapa lama kita hidup, seberapa banyak pengalaman yang kita miliki, tapi adalah bagaimana kita bisa berproses dalam pengalaman-pengalaman hidup tersebut, berproses dan mengambil langkah yang positif yang bisa memberikan penghidupan lebih baik bagi diri kita, bagi keluarga maupun bagi lingkungan sekitar kita ya. Ya, mungkin ini sedikit sharing dari saya pribadi sesuai dengan judul bahwa ini adalah proses mengaji diri ya, dalam arti semoga
ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menyimak video ini. Kita sharing aja kalau teman-teman punya pendapat berbeda di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.